Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2561. Dekan, mereka tepat di depanmu. Mereka akan menangis. Seolah-olah penderitaan akan datang. Semua orang sangat enggan. Yang lain tertarik pada Kunlun Cholege, dan mereka semua berada di atas mereka. Mereka hanya lebih rendah. Saya tidak berani melihat orang, jadi saya hanya bisa menundukkan kepala. Berdirilah dalam kelompok instruktur di alun-alun besar Kunlun Cholege. Para siswa di bawah tutor lain mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Sepasang siswa yang ingin memberitahu seluruh dunia siapa mereka. Tetapi 87 orang Jiao Tianyu menundukkan kepala mereka, tidak melihat ke kiri dan kanan, karena takut orang lain akan tahu bahwa instruktur mereka adalah Ye Junlin. Tak lama kemudian, seorang tutor muncul. Master Tians, Ye Zantian, Ye Qingtian dan yang lainnya muncul satu persatu. Sorak-sorai terdengar dari hadirin. Dan Jiao Tianyu hanya iri di mata mereka. Apakah mereka terlalu beruntung? Mentor mereka harusnya orang-orang ini. Hasilnya adalah Ye Junlin. Dengan siapa Anda ingin berargumentasi? Hahaha. Yang lain melihat mereka tertawa terbahak-bahak. Satu-satunya tim di mana instrukturnya tidak sebaik muridnya. Ini sangat menggelikan. Apa yang bisa diajarkan oleh seorang guru yang lebih lemah dari muridnya? Atau haruskah aku menjadi muridmu? Daftar lebih dari 900. Saya pikir tidak apa-apa. Hahaha. Mendengar segala macam ejekan, Jiao Tianyu dan yang lainnya tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menjahit. Tetapi mereka tidak berdaya untuk membantah. Karena mereka benar. Dalam hal ini, lebih baik mencari seseorang untuk menjadi mentor, yang lebih baik dari Ye Junlin. Di tengah kebisingan, Ye Junlin muncul di atas panggung. Seluruh penonton menghela nafas. Meskipun Kunlun Cholege menjelaskan, tapi tidak ada yang berpikir bahwa Ye Junlin layak menjadi mentor. Pada akhirnya, beberapa kepala Kunlun Cholege muncul. Orang-orang ini sangat dihormati dan merupakan penguasa Junjun. Mereka mengumumkan beberapa peringatan. Dia juga mengatakan bahwa Dewa Kegelapan adalah dekan Kunlun Cholege, dan dua lainnya adalah wakil dekan. Berani bertanya kepada pembimbingmu, kenapa dekan dan dua wakil dekan tidak muncul? Ya, bagaimana mungkin mereka tidak menghadiri momen penting ini? Teriak semua orang. Banyak dari mereka adalah mata-mata yang diatur oleh laboratorium dewa. Tujuan mereka adalah tiga dewa kegelapan. Agak cemas tidak melihat siapapun sekarang. Hanya berteriak dengan semua orang. Sebenarnya, dekan dan dua wakil dekan sudah lama ada di sini. Begitu. Kata-kata ini keluar, para penonton membuat keributan. Semua orang memperhatikan. Mencari jejak ketiganya. Ye Junlin, yang berdiri di depan, terdiam. Bergumam pada dirinya sendiri. Datang dan datang. Lihat di sini. Ada 3 orang di sini. Tapi tidak ada yang percaya. Apalagi 3 orang. Tidak ada yang bisa. Semua orang menyaksikan semua orang yang hadir. Tapi Ye Junlin diabaikan. Jangan mencari semua orang. Dekan hanya akan melihatmu. Tidak mudah bagimu untuk menemukannya. Bahkan di bawah hidungmu, kamu tidak akan mengetahuinya. Inspektur Tians tersenyum. Semua orang melihat bahwa keinginan Dewa Kegelapan hancur. Tetapi beberapa orang terus bertanya, Guru, apakah dekan dan dua wakil dekan secara pribadi membimbing siswa? Sebagian besar dari kita diarahkan pada mereka. Ya, kami sebenarnya kangen murid-muridnya. Teriak semuanya. Ada kesempatan. Mahasiswa yang berprestasi hanya bisa dibimbing oleh dekan secara pribadi. Namun, arahan umum setiap mahasiswa dikendalikan oleh dekan secara pribadi. Jadi setiap mahasiswa dekan ada di sini. Menatap. Dia secara pribadi akan memahami potensi dan bakatmu. Kata Inspektur Tians. Itu membuat Jiao Tianyu dan yang lainnya menyalakan kepercayaan diri mereka. Dewa Kegelapan. Mudah bagi mereka untuk menatap. Dan mereka bekerja keras untuk berperilaku. Biarkan Dewa Kegelapan melihat keunggulan mereka. Hanya dengan cara ini saya dapat mengubah mentor saya. Bersambung. Bab 2562. Pikirkan saya memenuhi syarat untuk mengajar Anda. Jiao Tianyu dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka tanpa sadar, menatap Ye Junlin di depannya. Tujuan semua orang adalah sama untuk menggantikan Ye Junlin. Begitulah. Tetapi dengan mentor yang baik, kami membuat kemajuan yang cepat dan berkinerja baik. Ada kemungkinan besar bahwa kami akan disukai oleh dekan. Tetapi beberapa orang. Seseorang mencibir pada Jiao Tianyu dan yang lainnya. Menyiratkan bahwa mereka tidak akan pernah berhasil. Pikirkan tentang hal ini. Hati semua orang dingin. Betul sekali. Bagaimana Anda bisa maju di bawah Ye Junlin? Guru terlemah. Seorang mentor yang bahkan tidak bisa masuk ke daftar dewa semu. Hanya bisa dibimbing oleh teori. Dapat mengajar sekelompok orang kuat, kecuali ada keajaiban. Semua orang saling memandang. Ini hanya bisa dilakukan dulu. Mari kita ambil langkah di lain waktu. Selanjutnya, Inspektur Tians akan menjelaskan beberapa hal lain. Seperti perumahan, tempat pelatihan. Hampir setiap bawahan instruktur diberi rumah mewah dan tempat pelatihan tingkat lanjut.
Banyak instruktur menggunakan kombinasi seni bela diri kuno dan teknologi. Terus terang, mereka memiliki makanan yang baik dan semuanya baik-baik saja. Adapun kelompok Ye Junlin, itu adalah di daerah paling terpencil dari perguruan tinggi Kunlun. Di mana lingkungannya rumit, itu sudah berada di pedalaman pegunungan yang tertutup salju. Apa yang akan mereka lakukan adalah penebusan dosa. Hal ini membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Semua orang tertawa. Mereka malu bahkan Li Ziran. Ye Junlin jelas tidak memenuhi syarat untuk menjadi mentor di sini. Ini adalah lelucon sama sekali. Mereka bahkan tidak berani menyapa Ye Junlin di kampus. Aku tidak ingin orang lain mengetahui hubunganku dengan Ye Junlin. Mereka seperti ini. Jiao Tianyu dan yang lainnya bahkan lebih marah. Semua orang tidak takut akan kesulitan, apalagi perumahan yang buruk. Yang saya takutkan adalah diperlakukan berbeda. Hal yang sama adalah mentor. Mengapa orang membagi hal-hal yang baik adalah hal-hal yang baik? Tapi pendaratan Ye Jun tidak bisa memperjuangkannya. Ini adalah daerah dengan lingkungan terburuk. Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin memberi mereka tempat paling tenang untuk berlatih? Di kedalaman pegunungan yang tertutup salju, suhunya sangat rendah. Anda dapat membiarkan mereka bermeditasi dan meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Lingkungannya kompleks dan hanya sedikit orang yang datang. Ini menciptakan lingkungan yang paling menguntungkan tanpa ada yang mengganggu. Ini adalah tempat terbaik untuk menghubungi latihan dasar. Sebenarnya, Ye Junlin ingin mengurung mereka di dalam sangkar yang gelap. Sangat mengerikan bahwa mereka tidak mengerti, tetapi tersesat. Oleh karena itu, saya memilih lingkungan terbaik untuk mempraktikkannya. Tapi sekarang sepertinya semua orang tidak puas dengan lingkungan baru ini. Merindukan segalanya dari orang lain. Yang lain tertawa sampai mati. Tapi tidak apa-apa. Atur mereka di sudut. Dengan cara ini kita tidak akan bisa melihat mereka. Mereka pasti merendahkan Akademi Kunlun. Aku merasa malu berada bersama mereka di sini. Mendengar hinaan, Jiao Tianyu dan yang lainnya benar-benar marah. Apa yang mereka lakukan salah? Tidak melakukan apa-apa. Seleksi bukan untuk mereka putuskan. Mereka semua tidak bersalah. Mereka hanya tidak beruntung dipilih oleh Ye Junlin. Sekarang mereka akan dikritik, dipermalukan dan dihina oleh semua orang. Mereka tidak bisa menahannya, dan tidak bisa melawan. Jika tidak, mereka dapat mengatakan sesuatu menunggu kompetisi besar setahun dari sekarang. Kami akan menamparkan wajah Anda. Akan mengalahkan kalian semua. Tetapi dengan mentor seperti itu sekarang, bagaimana Anda bisa membandingkan dengan orang lain setahun dari sekarang? Mereka hampir berdiri diam, sementara yang lain memiliki peningkatan kecepatan seperti roket. Bagaimana mereka bertarung? Menangis. Memarahi dan memarahi tidak bisa kembali. Bertarung bahkan lebih tidak mungkin. Tersinggung. Satu persatu. Menangis. Mengikuti Ye Junlin ke markas latihan mereka. Setelah meletakkan benda-benda dari berbagai tempat di dalam ruangan, semua orang berkumpul di tempat latihan. Masing-masing dari mereka tampak malu dan menatap Ye Junlin dengan marah. Suhu di sekitar semakin dingin. Ye Junlin tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak memenuhi syarat untuk mengajarimu? Kekuatannya bahkan tidak sebaik kamu. Bersambung. Bab 2563. Masih ada orang pintar. Semua orang yang hadir terkejut. Tidak pernah menyangka Ye Junlin akan mengatakan ini. Apakah Anda mengakuinya? Kami hanya tidak setuju. Saya pikir Anda tidak sekuat kami. Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Ning Jinyai adalah yang pertama berdiri. Dia adalah orang kuat di 99 langkah. Hanya satu langkah lagi dari daftar dewa. Dia secara alami kesal karena seseorang yang bahkan tidak bisa masuk ke peringkat dewa semua adalah mentornya. Aku juga tidak yakin. Jiao Tianyu ragu-ragu dan berdiri. Aku juga tidak yakin. Yin Zhengping juga berdiri. Dia adalah yang terkuat dari para dewa. Dia harus menjadi yang paling tidak yakin. Kemudian semua orang berdiri satu persatu. Tidak yakin. Sejujurnya, jika bukan karena nama Kunlun Academy, kami akan lari. Nah, kami memilih untuk tinggal. Ini untuk tutor perubahan. Kami akan menanggung penghinaan. Good luck. Kita mungkin ubah ke yang lain lebih cepat. Di bawah tutor. Jika Anda kurang beruntung, Anda harus menunggu selama 1 tahun. Ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Semua orang mengungkapkan pikiran mereka yang sebenarnya di dalam hati mereka. Mereka tidak puas. Melihat kegembiraan mereka, Ye Jun senang. Dia memandang dua dari mereka. Mengapa kamu tidak berbicara tentang Chen Qizheng dan Zheng Wenbo? Bagaimana menurutmu? Hah? Ini mengejutkan semua orang di antara hadirin. Ye Junlin mengenal mereka. Terutama Chen Qizheng dan Zheng Wenbo. Tidak ada yang mengatakan. Sekarang dekan senior dan Kunlun Academy telah mengakui Anda. Itulah apa yang Anda miliki memenuhi syarat sebagai guru apapun. Anda mengajar. Kita serius mempelajarinya. Ya kesempatan baik kita tidak baik dia sudah mati. Tapi Kunlun Chollege telah membuat pengaturan seperti itu. Dan tentu saja ada alasannya. Bahkan jika kita menjadi tentara cadangan di masa depan, kita hanya bisa mengikuti pengaturan itu. Chen Qizheng dan Zheng Wenbo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ye Junlin tahu semua informasi siswa kali ini. 87 orang yang dia pilih benar-benar paling cocok untuk latihan dasar. Orang-orang ini sangat rendah hati. Bahkan jika mereka hanya tendon,
mereka akan sulit melakukannya jika mereka mengurus satu hal. Bahkan jika kamu menghancurkan tembok selatan, kamu tidak akan kembali. Secara khusus, Chen Qizeng dan Zheng Wenbo lebih praktis dan telah berlatih Qigong keras. Siang dan malam, jangan pernah menyerah. Kali ini saya mendengar semua jenis master maju, dan kemudian mereka datang. Sangat mudah bagi mereka untuk tidak memiliki pikiran yang mengganggu, hanya berlatih satu latihan, dan dengan pikiran tunggal. Mungkin ada perbedaan dalam bakat, tetapi arahnya pasti benar. Tidak ada jalan pintas menuju yang kuat. Anda harus membumi dan melakukannya selangkah demi selangkah. Rao adalah bakat Ye Junlin, dan butuh 3 tahun untuk mencapai sesuatu. Aku paling takut kesepian. Misalnya, Qinglong dan sekelompok orang, sekarang mereka hanya ingin menjadi lebih kuat. Keuntungan mereka adalah mereka bisa berlatih keras. Tapi kekurangannya terlalu terburu-buru, mudah untuk memiliki satu ide sehari. Anda tidak bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Ye Junlin harus secara khusus memilih mereka untuk berlatih latihan ini. Faktanya, 87 talenta ini adalah orang-orang kuat yang ingin dikultivasikan oleh Ye Junlin. Jangan melihat tingkah laku orang lain, beribadah di bawah pintu Fulan. Tapi terus terang, mereka semua seperti kertas. Budidaya yang benar-benar kuat ada di sini. Ini adalah bibit yang dipilih oleh Ye Junlin untuk membangun yang super kuat. Adapun identitas dari 3 dewa kegelapan di masa selanjutnya, mereka akan memberikan petunjuk. Yang didasarkan pada apa yang telah mereka praktikkan. Dapat dikatakan bahwa batas atas adalah Ye Zhantian dan Ye Qingtian. Di mata Ye Junlin, itu hanya sampah. Bagaimana batas atas bisa setinggi ini? Yang lain menatap Ye Junlin dan berkata, karena mereka mengaturmu untuk menjadi mentor. Itu menunjukkan bahwa apa yang kamu ajarkan berguna. Itu tidak dapat digunakan untuk sementara, tetapi akan selalu berguna ketika berguna. Ya. Kunlun visi strategis perguruan tinggi bukan itu yang bisa kita pikirkan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berlatih. Ye Junlin memandang mereka dan mengangguk. Yah, masih ada orang pintar. Bersambung. Bab 2564. Seorang mata-mata muncul. Ye Junlin menyukai penurut seperti ini. Jika Anda meminta Anda untuk berlatih, berlatih saja. How? Banyak bertanya, merasa benar sendiri, menganggapnya lebih pintar dari yang lain atau apalah. Dia memandang Jiao Tianyu, Ning Jinye dan yang lainnya. Saya selalu berpikir saya lebih pintar dari yang lain, bukan? Semua orang sangat arogan dan sombong, kan? Kamu. Kerumunan itu marah. Ye Junlin tersenyum dan berkata, mau membiarkan sampah di luar mengajarimu. Ini. Kata-katanya tidak mengejutkan, dan semua orang terpana ketika Ye Junlin mengatakan ini. Arogan. Terlalu sombong, bukan? Secara terbuka mengatakan bahwa tutor lain dari Kunlun Chou Lege adalah sampah. Itulah bakat Tians, Ye Qingtian, dan Ye Zhantian. Mereka semua sampah. Apakah ada sesuatu yang bukan sampah di dunia ini? Ye Junlin terlalu gila, kan? Benar-benar mengatakan mereka sampah. Apakah Anda tidak mengerti hal-hal seperti apa Anda? Bahkan seseorang yang tidak ada dalam daftar dewa semu menertawakan 10 besar daftar dewa adalah sampah. Orang yang naik gunung menertawakan dewa yang turun gunung. Tidak. Ye Junlin tidak bisa mendaki gunung sama sekali. Dia hanya bisa tinggal di kaki gunung sepanjang hidupnya. Ye Junlin, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Apakah kamu berani mengatakan bahwa tutor lain adalah sampah? Apakah kamu mengerti bahwa kamu mencari kematian? Kata Yin Zhengping segera. Apakah kamu tidak tahu apa kekuatanmu? Berani mengatakan bahwa mentor lain adalah sampah. Di mana kamu memiliki kepercayaan diri? Orang lain juga mengatakan satu demi satu. Di mataku, mereka adalah sampah. Aku tidak hanya mengatakan itu padamu, aku juga mengatakan hal yang sama di depan mereka. Ye Junlin mencibir. Ya Tuhan. Semua orang akan meledak. Di mana Anda bertemu Ye Junlin dengan mulut kaku seperti itu? Mereka tidak sabar menunggu pelajaran. Ye Junlin, apakah kamu telah tenggelam dalam adegan pada hari kematian Chen Kong? Pikirkan kamu mengalahkannya sendiri. Kamu harus menjadi nomor 1 dalam daftar dewa. Jiao Tianyu tidak berbicara pada awalnya. Akhirnya tidak bisa menahannya. Aku yang membunuh Chen Kong. Aku yang terkuat. Dan kamu harus memanggil guruku, bukan namaku. Kata Ye Junlin enteng. Kau gila. Bagaimana Chen Kong mati? Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Kau tahu itu lebih baik dari siapapun. Apakah Anda lihat? Ini adalah orang gila. Saya lebih suka berhenti dari mengajar gila ini saya. Yin Zhengping meraung. Saya orang kuat di daftar dewa. Bagaimana saya bisa membiarkan orang yang tidak ada dalam daftar dewa semu menjadi mentor? Saya tidak yakin. Saya ingin berhenti. Teriak Yin Zhengping. Zheng Wenbo dan Chen Qizeng segera membuat mereka putus asa. Tenang. Ini adalah kesempatan untuk masuk Akademi Kunlun. Jika kamu berhenti, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Aku lebih baik pergi daripada berada di sini bersamanya. Yin Zhengping kedinginan. Yah, ayo pergi. Apakah ada orang lain yang ingin pergi bersama? Teriak Ye Junlin. Saya pergi. Aku juga. 6 orang lainnya berdiri. Yang lain ragu-ragu, tetapi akhirnya menahan diri. Mereka memilih untuk tinggal di Kunlun Chou Lege. Kamu tidak akan pergi.
Kan? Kamu akan menyesali semuanya. Yin Zengping tertawa. Sekelompok 7 orang pergi dari sini. Perhatikan mereka pergi. Ye Junlin malah senang. Benar saja. Kamu tidak bisa menahan sedikit ujian. Apakah ini terbuka? Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata Yin Zengping dan 4 orang yang pergi semuanya ada dalam daftar mata-mata Ye Junlin. Informasi mereka terlalu bersih. Ye Junlin selalu menjadi objek kecurigaan. Dia sengaja memilih orang-orang ini ke dalam timnya untuk kenyamanan pengamatan. Tapi di mana saya bisa memikirkannya? Mereka pergi bahkan sebelum itu dimulai. Niatnya terlalu jelas. Saya tahu bahwa di tim saya, sulit untuk berhubungan dengan trio Dewa Kegelapan atau anggota tingkat tinggi Akademi Kunlun. Mengapa tidak pergi? Tujuannya terlalu jelas, tetapi memperlihatkan diri sendiri. Dan Ye Junlin meramalkan bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar pergi. Bersambung. Bab 2565. Kalahkan aku. Bawa saja kamu. Betul sekali. Setelah kelompok orang ini pergi mencari peluang lain. Mereka dikultivasikan dengan hati-hati oleh Lab of the Gods. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini dengan sia-sia? Mereka punya misi. Harus tinggal di sini. Saudaraku, kita tidak bisa pergi seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk bergabung dengan sekte lain. Dengarkan kami. Selama kita berlutut selama 3 hari 3 malam. Saya tidak percaya bahwa senior Akademi Kunlun akan mengabaikannya. Kata Yin Zengping. Yah, kami mendengarkanmu. Tidak lama kemudian, Yin Zengping memimpin 6 orang langsung di alun-alun di pusat Kunlun Chol Lege. Hanya memohon Kunlun Chol Lege untuk memberi mereka kesempatan lagi untuk bergabung dengan yang lain. Adegan ini menarik perhatian orang lain. Segera, itu menyebabkan banyak penonton. Semua orang sangat simpatik. Saya juga mengaguminya. Dengan begitu banyak orang, mereka lebih suka keluar dari Akademi Kunlun daripada di bawah pintu Ye Junlin. Kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Kakak, aku mengagumimu karena menjadi seorang pria. Luar biasa. Kamu mungkin tidak dapat melakukannya jika kamu menginginkanku. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Ye Junlin tidak memiliki kesempatan sama sekali. Tapi semuanya harus menanggungnya. Semua orang menghadapi Yin Zengping. Beberapa orang mengungkapkan kekaguman mereka. Mari kita tanyakan pada tutor, dan tempatkan mereka di bawah sekte. Ya, semua orang bertanya pada tutor mereka. Orang-orang ini tidak bisa pergi seperti ini. Karena mereka melakukan apa yang orang lain tidak berani lakukan. Semua orang sangat mengaguminya. Ambil inisiatif untuk menghubungi mentor masing-masing dan bawa mereka ke bawah sekte. Semua orang sibuk. Berlutut Yin Zengping menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya. Kirim beberapa ratu wabah di sini. Ye Junlin malah tertawa. Mungkin karena identitas beberapa orang, jadi dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Ini sangat bagus. Semua mata-mata ini melarikan diri. Baru saja meninggalkan tempat terbaik. Karena mereka selalu ingin memeriksa Ye Junlin. Akibatnya, dia pergi langsung dari sisi Ye Junlin. Dia dapat dengan hati-hati memelihara dan membimbing sekelompok negara adidaya. Adapun beberapa orang yang melarikan diri, Ye Junlin percaya bahwa mereka akan tetap tinggal. Ayo mulai. Ye Junlin menatap semua orang. Tapi semua orang mati rasa. Sangat enggan. Apakah ada orang yang menolak untuk menerimaku? Ye Junlin bertanya. Meskipun kamu adalah guruku, aku juga menghormati pengaturan Kunlun Chol Lege. Tapi aku tetap menolak untuk menerimamu. Aku tidak akan pernah menerimamu. Kata Ning Jinyei. Semua orang mengangguk. Ya, itu benar. Kita semua sama. Alasan kami tinggal di sini hanyalah papan nama Kunlun Chol Lege, yang tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun kami berada di bawah pintumu, kami akan selalu jadi aku tidak akan meyakinkanmu. Jiao Tianyu bahkan lebih berkata, hanya ada satu cara untuk membuatku patuh. Gunakan kekuatan sejatimu untuk membuatku diam dengan patuh. Ya, kalahkan kami. Ayo patuh. Kalau tidak, kita tidak tahu harus berlatih lama. Saya mundur setelah lama berlatih. Siapa yang tidak tahan? Nah, cara membuat layanan kami sangat sederhana. Lebih baik dari kami. Kamu memenuhi syarat untuk mengajari kami. Lain-lain juga berkata. Sekelompok orang tampak melampiaskan emosinya. Mereka berteriak. Ye Junlin tersenyum. Lalu bagaimana meyakinkanmu? Mudah. Kalahkan kami. Pilih yang terkuat di antara kami. Jika kamu bisa mengalahkan, kami akan meyakinkanmu. Kata Ning Jinyei. Dia memandang Jiao Tianyu dan berkata, Jiao Tianyu adalah yang terkuat dari para dewa. Dia adalah yang terkuat di antara kita 80. Kamu melawannya. Selama kami mengalahkannya, kami akan meyakinkanmu. Ya, kalahkan yang terkuat. Jiao Tianyu. Kami akan melayanimu. Teriak semua orang. Bahkan Jiao Tianyu memandang Ye Junlin dan berkata, ayo, Guru Ye. Ayo kita bermain. Kamu menang. Dan kami semua akan meyakinkanmu. Aku khawatir kamu tidak berani datang. Jiao Tianyu berkata dengan agresif. Bersambung. Bab 2566. Satu pukulan menggerakkan Kunlun Chol Lege. Ayo. Ye Junlin setuju. Saat Jiao Tianyu hendak melakukannya, Ye Junlin berkata, tunggu. Ada apa? Puluhan mata menatapnya. Apa kau mau menyesalinya? Kau takut? Tidak apa-apa jika kau takut. Pokoknya,
Kecuali ketidaksetujuan kami padamu, kau tetap mentor kami. Sama saja, tapi bimbing kami. Ya, aku akan mengampunimu kali ini. Semua orang bertanya. Tidak, maksudku biarkan kamu pergi bersama. Jangan biarkan dia pergi, kata Ye Junlin. Hah, kata itu keluar. Semua orang tercengang. Apa? Tidak cukup hanya dengan satu Jiao Tianyu. Kita harus menantang mereka semua. Terlalu sombong, bukan? Ini persis sama dengan memarahi orang lain karena sampah sebelumnya. Oke, ini yang kamu minta. Aku tidak akan pernah memegang tanganku. Bukan urusanku untuk membunuhmu. Ya, kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan melakukan yang terbaik. Kamu mati dan terluka, terlepas dari bisnis kami. Semua orang bersemangat untuk sementara waktu. Mereka akan memberikan tangan terberat untuk Ye Junlin. Yang terbaik adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Ye Junlin, dan Akademi Kunlun dapat memberi mereka mentor baru. Semua orang saling memandang. Itu semua ide. Dia melukai Ye Junlin dengan parah dan mencegahnya mengambil posisi sebagai mentor. Jadi mereka bisa berganti mentor. Tapi orang-orang ini cukup baik. Tidak berniat membunuh Ye Junlin, tetapi hanya melukai. Mereka menginginkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak ingin menyakiti orang lain. Ye Junlin tersenyum dan berkata, tidak masalah. Ayo bersama. Lakukan yang terbaik. Oke, kalau begitu kamu hati-hati. Jiao Tianyu dan 80 orang lainnya sangat bersemangat. Untuk tujuan mereka, mereka harus berjuang keras. Bunuh. Semua orang menembak pada saat yang sama. Sangat mengejutkan. Ye Junlin memandang mereka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlalu lambat, terlalu ringan, terlalu lemah. Boom. Ye Junlin meninju. Puff, puff. Sebuah pukulan diledakkan, dan tekanannya sepertinya turun. 80 orang Jiao Tianyu belum menyentuh pukulan ini, dan momentumnya saja tidak bisa menghentikannya. Bahu semua orang ditekan seperti gunung. Hanya tidak bisa menahannya. Satu persatu jatuh berlutut. Lutut meremas bumi, tenggelam ke dalamnya. Boom. Tapi kekuatan pukulan menghantam ke arah belakang mereka. Ini tidak tahu berapa kali kecepatan suara terlampaui. Penghalang suara telah rusak sejak lama. Semua orang menatap. Retakan. Di bawah mata semua orang, kekuatan pukulan ini langsung meledakkan gunung di belakang. Sebuah lorong terbuka tiba-tiba meledak dari pegunungan yang tak berujung. Dapat dilihat secara samar bahwa itu adalah tanda tinju yang besar. Lingkungan di sini keras, dengan pegunungan super tinggi tak berujung di belakang mereka, menutupi langit dan matahari, menjulang ke awan. Setidaknya lebih dari 1 kilometer. Tidak ada matahari di sisi ini, penuh dengan es dan salju. Tetapi dengan pukulan seperti itu oleh Ye Junlin, gunung-gunung di sisi ini langsung terbuka. Baru saja mencapai celah besar. Terlihat bodoh. Jiao Tianyu bodoh. Ning Jinyai bodoh. Semua 80 orang itu bodoh. Aliran udara yang mengerikan mengalir langsung ke langit, menyebar keluar daerah sekitarnya. Ini seperti gelombang kejut. Hancurkan dunia. Mengganggu kedalaman pegunungan yang tertutup salju. Kekuatan pukulan. Mengerikan. Rumble. Tidak hanya itu. Seluruh Kunlun Chollege bergetar hebat, seolah-olah akan terjadi gempa besar. Dan semua orang mendengar ledakan sebelumnya, seperti guntur yang menggelegar di kedalaman langit. Puff. Yin Zhengping, yang berlutut, langsung terguncang ke tanah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka kacau. Seluruh Kunlun Chollege berada dalam kekacauan. Baik akademi dan tutor bergegas untuk waktu yang lama, menanyakan apa yang terjadi. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Bersambung. Bab 2567. Pegunungan Kunlun hancur. Kekacauan. Seluruh akademi Kunlun berantakan. Sampai ke instruktur, sampai ke siswa. Satu persatu panik dan lari kemana-mana. Mereka semua mencari apa yang terjadi. Intinya instruktur pun tidak tahu. Masalah ini rumit. Fluktuasi ini terlalu besar dan terlalu besar. Seolah ingin menggulingkan seluruh Kunlun Chollege. Gerakan ini bisa dirasakan seperti halnya dunia luar. Orang-orang yang baru saja datang untuk mengikuti seleksi tidak pergi terlalu jauh, dan dikejutkan oleh gerakan itu. Ada yang salah dengan Akademi Kunlun. Pergerakan sebesar itu. Bagaimana perasaan saya bahwa seseorang telah membunuh Akademi Kunlun secara langsung? Semua orang berkata satu demi satu. Lihatlah pegunungan Kunlun. Lihat. Seseorang berteriak pada saat ini. Semua orang melihat jauh. Sebuah celah besar muncul di pegunungan Kunlun tidak jauh. Terletak di tengah pegunungan, sepertinya dipahat dengan tiba-tiba. Apalagi dari kejauhan, celahnya seperti kepalan tangan. Apa itu? Bukankah ini disebabkan oleh pukulan? Semakin dilihat, semakin terlihat seperti tinju. Ini pukulan. Semuanya membahas dengan panik. Semua ketakutan sampai berkeringat dingin. Ini juga mengerikan. Jika ini benar, apa kekuatan itu? Ini adalah pegunungan tak berujung, yang meledak menjadi celah besar. Pukulan yang tak terbayangkan. Orang-orang di luar tahu apa yang terjadi. Adapun Kunlun Chollege, ada kekacauan di sini. Mereka terlalu dekat. Sebaliknya, saya tidak melihat adegan ini. Semua orang mencari dengan panik, ingin tahu apa yang terjadi. Mereka tampak malu.
Kunlun Chollege baru saja memulai hari pertamanya. Hal besar seperti itu terjadi. Dia tidak mampu membelinya. Saya tidak bisa kehilangan orang ini. Malu. Cepat dan kirim seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Cepat. Komandan Dewa Tians dan mereka segera mengirim tim untuk menyelidiki masalah ini. Para siswa bahkan lebih panik. Gerakan semacam ini pada hari pertama terlalu mengasyikkan, kan? Li Ziran dan yang lainnya berkumpul. Semuanya sedikit takut. Belum pernah melihat gerakan seperti itu. Gerakan itu lebih besar daripada ketika Chen Kong meninggal. Dan pada saat ini, tempat kecelakaan. 80 orang termasuk Jiao Tianyu berlutut di tanah, tidak bergerak. Semua orang seperti patung. Atau seperti orang mati yang berjalan, jiwanya hilang. Apa yang mereka lihat? Di mata mereka, mentor yang tidak memenuhi syarat dan lebih rendah, Ye Junlin, memotong pegunungan Kunlun dari tengah dengan pukulan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kuncinya, mereka bisa melihat, Ye Junlin hanya meninju sesuka hati. Diperkirakan kekuatannya ditarik dan kemudian kekuatannya ditarik kembali. Diperkirakan itu bukan 1/10 dari pukulan normalnya. Jika tidak, apalagi kekuatan pukulan, arus udara yang keluar cukup untuk meremukkan dan menghancurkan mereka. Chen Kong, apa kentut? Bertemu Ye Junlin. Tidak benar. Pada saat ini, ide yang mengerikan dan gila muncul di benak Jiao Tianyu dan yang lainnya. Bukankah Chen Kong bertemu dengan Ye Junlin hari itu? Itu pukulan yang sama. Chen Kong meledak. Tetapi kemudian semua orang mengatakan bahwa Chen Kong telah menyedot terlalu banyak kekuatan dan membuat dirinya mati. Tapi sekarang, jawabannya ada di sini. Chen Kong. Dia dipukuli sampai mati oleh Ye Junlin. Yang benar adalah, ternyata kematian Chen Kong memang seperti ini. Melihat adalah percaya. Apa yang mereka lihat sebelumnya benar. Ye Junlin memang meledakkan Chen Kong sampai mati dengan pukulan. Tapi mengapa itu tidak muncul di prasasti batu daftar dewa? Semua orang mendengar bahwa nama Ye Junlin diukir di bagian belakang tablet batu. Tapi tidak ada yang pergi untuk melihatnya. Sekarang sepertinya apa yang dikatakan Ye Junlin itu benar. Dipahami. Semuanya dipahami. Akademi Kunlun telah mengumpulkan begitu banyak master top, dan tidak akan ada alasan untuk membiarkan seseorang yang tidak bisa masuk dalam daftar dewa semu menjadi mentor. Menurut Zheng Wenbo, pengaturan Kunlun Chollege masuk akal. Bersambung. Bab 2568. Saya bukan batasnya. Ini benar-benar masuk akal. Sialan itu masuk akal. Mereka berhasil. Dapatkan untung besar. Saya pikir saya telah memasuki panduan terburuk. Tanpa diduga, itu adalah yang terkuat. Hanya Ye Jun yang ada di sini. Dan semua pemandu lain yang digabungkan mungkin bukan lawan. Semoga beruntung. Mereka sangat beruntung. Yin Zhengping yang baru saja melarikan diri mengalami cacat otak. Mereka tiba-tiba membuang peluang besar. Jika Yin Zhengping tidak yakin, dia akan tahu jika dia menantangnya. Memikirkan ini, semuanya tertawa. Ini semua takdir. Mereka ditakdirkan untuk menjadi brilian dan makmur. Yin Zhengping dan yang lainnya tidak memiliki kehidupan ini. Terutama beberapa dari mereka bahkan lebih bersyukur. Karena mereka tepat di depan, mereka juga memiliki ide untuk mengikuti Yin Zhengping dan pelarian mereka. Tetapi untuk tanda perguruan Kunlun ini, mereka masih menahan diri. Sekarang bayangkan bahwa itu benar-benar bertahan setelah bencana. Semua orang terkejut dengan keringat dingin. Terkesan. Sepenuhnya disajikan kali ini. Semua orang malu dengan pandangan sempit dan kebodohan mereka barusan. Secara khusus, Jiao Tianyu dan Ning Jinyei, yang mengambil inisiatif untuk mengambil barang-barang, tidak sabar untuk menemukan tempat untuk mengebor. Sekarang, apakah menurutmu aku memenuhi syarat untuk menjadi mentormu? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Setiap orang. Jiao Tianyu tersenyum pahit. Guru Ye. Saya minta maaf atas kebodohan saya sebelumnya. Biarkan saya begini. Anda tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi mentor kami. Anda juga memenuhi syarat untuk menjadi mentor para dewa hari ini. Ya. Sekarang kita. Aku akhirnya tahu bahwa kamu membunuh Chen Kong. Siapa yang bisa menghentikan kekuatanmu? Orang-orang dari Tians dan si tampan supernatural pasti bersedia menjadi muridmu. Aku cukup beruntung menjadi murid Anda. Pasti ada asap di kuburan leluhur keluargaku sekarang. Semua orang mulai mengekspresikan emosi. Tutor Ye ada di sini. Harap dihormati oleh para siswa. Jiao Tianyu memulai. Semua orang berteriak dan berlutut di tanah. Pakaian. Mereka yakin. Jika Anda tidak menerimanya, Anda akan memakan kepalan tangan Anda. Yah, jangan cepat puas. Hari-hari Anda berikutnya akan sangat sulit. Anda dipilih dengan cermat oleh saya. Mengetahui bahwa banyak dari Anda berkultivasi pertapa. Tapi yang ingin aku katakan adalah latihan dariku lebih pahit dari yang kau kira. Ini bukan hanya siksaan fisik, tapi lebih banyak siksaan spiritual. Kata Ye Junlin. Wajah semua orang berubah. Kami tidak takut. Teriak semuanya. Sebenarnya, apa yang ingin aku ajarkan padamu sangat sederhana. Ini adalah latihan paling dasar yang disebutkan oleh Akademi Kunlun. Ini bukan rahasia lagi. Bahkan banyak orang luar mengetahuinya. Istriku, saudara-saudaraku, dan mereka tidak menggunakannya. Kekuatanku berasal dari latihan ini, dari sebuah latihan dasar.
Latihan dasar ini adalah pengejaran kekuatan tercepat dan terkuat. Ketika kamu sampai ke ekstrim itulah ketika kamu tak terkalahkan. Aku masih berlatih teknik ini saat ini. Masih jauh dari akhir. Tapi itu menguji tekad dan konsentrasi seseorang. Itu mengharuskanmu untuk meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Meninggalkan semua latihan. Berlatih siang dan malam. Untuk menanggung siksaan dan kesepian. Kesulitanmu akan lebih besar. Karena siswa lain di akademi mendapatkan bimbingan nanti. Kekuatan mereka akan meningkat dengan pesat. Anda mungkin akan membuat sedikit atau tidak ada kemajuan. Ini adalah ujian besar untuk mentalitas Anda. Jika Anda bertahan, menerobos penghalang Anda sendiri. Dalam waktu dekat, ini semua semut. Termasuk para dewa dari Tians. Mereka semua sampah. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Saya tidak membatasi. Dalam praktek ini, saya juga naik gunung. Ye Junlin memberitahu semua orang apa yang ia telah pelajari. Wajah semua orang tegang dan serius. Masing-masing memiliki momentum untuk menghadapi kesulitan. Sekarang kamu masih bisa membuat pilihan. Bersambung. Bab 2569. Apakah nama Anda benar-benar terukir di bagian belakang tablet batu? Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang menatapnya. Latih metodeku ini. Aku akan menemanimu melewatinya. Dan aku bisa memberimu petunjuk. Tapi aku tidak bisa menjamin seberapa cepat peningkatannya. Sedikit lebih cepat mungkin 2 atau 3 tahun. Atau sedikit lebih lambat 10 tahun. Mendengar ini, ekspresi banyak orang berubah drastis di tempat. Di zaman kebangkitan seperti roket ini, siapa yang bisa menunggu 10 tahun? Menurut apa yang orang katakan sekarang 10 tahun kemudian, apakah dunia ini akan ada atau tidak akan menjadi masalah lain? Sulit untuk bertahan hidup. Jika ada orang lain yang diharapkan untuk mendengar ini, mereka akan ketakutan. Namun, sekelompok orang yang dipilih secara khusus oleh Ye Junlin masih tenang. Mereka awalnya pertapa. Menurut sikap tidak mati untuk satu hal. Hasil yang lambat pasti. Tapi ketekunan pasti akan memiliki hasil yang tidak terduga. Tidak apa-apa untuk melempar orang keluar. Tapi pertama-tama Anda harus bertahan hidup. Jadi saya akan memberikan Anda lebih satu pilihan Anda dapat mundur dari saya. Tentu saja, tidak menarik diri dari Akademi Kunlun. Saya akan mengatur agar Anda pergi ke tutor lain. Saya juga akan memberikan petunjuk untuk latihan lain. Hah, penonton menjadi gempar. Semua orang tidak menyangka bahwa Ye Junlin akan memberikan pilihan seperti itu. Sekarang, mulailah memilih. Jika Anda ingin berhenti, tunggu saja. Kata Ye Junlin. Tetapi semua orang berlutut dengan mantap, dan tidak ada yang berdiri. Mata semua orang penuh dengan ketekunan. Semuanya dalam posisi sampai akhir. Belum lagi 10 tahun, bahkan 20 tahun, mereka akan menanggungnya. Tidak ada yang mau berhenti. Oke, 3 menit berlalu. Tidak ada yang memilih untuk berhenti. Maka kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berhenti. Ye Junlin masih sangat senang. Tidak ada yang berhenti. Oke, sangat bagus. Selanjutnya, kamu akan menderita dalam jarak 100 mil. Bangun semua. Ye Junlin tersenyum. Semua orang berdiri. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Pemimpin itu mengejutkan para dewa dan para pemimpin Tians. Apakah ada yang salah denganmu di sini? Melihat bahwa sekelompok orang Ye Junlin begitu tenang, pengawas Tians tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lihat itu. Ye Zantian tiba-tiba menunjuk ke pegunungan Kunlun di kejauhan. Semua orang melihat sekeliling. Itu juga langsung mengerti bahwa gerakan besar barusan datang dari sini, kan? Ada apa? Aku memukulnya. Apa ada yang salah? Tanya Ye Junlin. Tidak. Tidak apa-apa. Ayo maju selangkah. Inspektur Tians hampir melarikan diri. Ini membuat Jiao Tianyu dan yang lainnya tercengang. Ye Junlin menakuti mereka seperti ini dengan sepatah kata. Bukankah itu mengerikan? Sepertinya mereka semua tahu kekuatan Ye Junlin. Ternyata ada bubur yang berantakan di luar. Mereka tidak menyangka kalau gerakannya berasal dari sini. Jiao Tianyu dan mereka semua tersenyum. Bagaimanapun, di Akademi Kunlun, mereka adalah yang paling diremehkan. Oke, selanjutnya aku akan mengajarimu latihan paling dasar. Pergi, ikuti aku ke kedalaman pegunungan yang tertutup salju. Ye Junlin memimpin semua orang untuk pergi. Guru Ye, apakah namamu benar-benar terukir di bagian belakang tablet batu? Tanya Chen Qizeng. Ye Junlin tidak menyembunyikan. Ya, ya. Chen Kong melihatnya hari itu. Jadi dia terus memanggil nama saya ketika dia meninggal. Ya, ya. Saya mendengar semuanya. Saya pikir dia mengenal Anda. Sekarang sepertinya bahwa dia telah melihat nama di balik prasasti itu. Guru Ye, apakah kita memiliki kesempatan untuk pergi dan melihat di balik prasasti itu? Itu bisa dianggap sebagai inspirasi bagi kita. Zheng Wenbo memohon. Oke, ya. Ketika saya selesai mengajar Anda, saya akan membawa Anda untuk melihatnya sebagai kelompok besok. Oke, terima kasih Guru Ye. Pada saat ini, Akademi Kunlun masih berantakan. Oke, aku tahu yang sebenarnya. Bersambung. Bab 2570. Ye Junlin apakah kesalahpahaman anak-anaknya? Setelah Inspektur Tians dan rombongannya tiba, mereka mengumumkan kepada semua orang. Ada apa?
Semua orang menoleh. Itu disebabkan oleh praktik dekan dan wakil dekan. Jawab pengawas Tians. Bagaimanapun, 3 orang yang disebutkan semuanya adalah Ye Junlin. Tidak ada yang salah. Dekan dan wakil dekan memiliki gerakan ini ketika mereka berlatih. Ya Tuhan, bukankah itu terlalu kuat? Ini pasti di atas Chen Kong. Aku ingin menjadi murid yang hebat. Wakil Presiden Lama Mewah. Mengetahui bahwa ini adalah gerakan yang dilakukan oleh dekan dan wakil dekan. Ini adalah dorongan besar untuk semua orang. Satu persatu mengepalkan tinjunya dalam posisi putus asa. Bahkan Li Ziran tampak bersemangat. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan kembali ke pintu Dewa Kegelapan melalui kekuatan sejatinya. Sekarang dia tidak berani menyebutkan bahwa dia adalah murid Dewa Kegelapan. Sayang sekali. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Oke, ayo pergi jika semuanya baik-baik saja. Dan kembali ke pintu masing-masing. Perintah Komandan Dewa Tians. Lihatlah tampan. Mereka telah berlutut sepanjang waktu. Ini terlalu menyedihkan. Mereka ada yang salah, tetapi dipilih oleh Ye Junlin. Ini memalukan diusir dari Kunlun Academy langsung sekarang. Mengapa Anda tidak mengatur itu? Atur mereka di bawah tutor lain. Mereka sangat berbakat. Yin Zhengping adalah dewa terkuat. Ya, kami memohon padamu untuk mereka. Banyak orang mulai memohon kepada dewa-dewa Tians. Kebijakan Hari Dewa Tampan menghela nafas. Yan Zhengping memandang mereka dan berkata, "Ayo buang hari saudaraku, saudaraku. Melawanmu suatu hari aku menerima 2-3 poin untuk menutup bar." Tians Gatsuai ketika kata-kata ini keluar, Ye Qingtian dan keduanya setuju. Oke, ya, Papa. Tepuk tangan bergemuruh di antara kerumunan. Yin Zhengping, selamat untuk kalian bertujuh. Kesempatan yang lebih baik. Semua orang memberi selamat kepada Yin Zhengping. Terima kasih, terima kasih. Yin Zhengping dan yang lainnya terkejut dan senang. Akhirnya bergabung dengan yang lain. Khusus untuk keempat Yin Zhengping, mereka memiliki misi. Sekarang tugas dapat dilanjutkan. Mereka dapat memeriksa identitas 3 dewa kegelapan. Selain itu, ini adalah kesempatan langka untuk menyembah para dewa dan pria tampan dari Tians, dan lebih mudah untuk berhubungan dengan 3 dewa kegelapan. Jangan keluar bersama kami. Tetap di tempat Ye Junlin berada. Keluarlah bersama kami. Bukankah kamu baru saja memuja orang lain? Su Shaoyuan, 3 lainnya yang bukan mata-mata, mencibir. Mereka merasa bahwa keputusan paling tepat dalam hidup mereka adalah mengikuti Yin Zhengping. Dia yang tinggal di Ye Junlin menjadi bodoh. Ketujuh orang itu masing-masing pergi ke 3 pria Inspektur Tians. Pada hari pertama, masing-masing instruktur memberikan ceramah singkat. Kemudian datanglah waktu luang. Ini juga untuk memberitahu semua orang tentang Kunlun Chol Lege lebih cepat. Semua orang mulai berkeliaran di sekitar Kunlun Chol Lege, pergi kemana-mana. Tapi tempat yang paling ingin dikunjungi semua orang adalah tempat tim Ye Junlin berada. Setelah mengunjungi semua tempat di Kunlun Chol Lege, semua siswa pergi ke lokasi tim Ye Junlin secara bersamaan. Segera semua orang datang ke tempat ini. Tanpa diduga, Jiao Tianyu dan yang lainnya sudah mulai berlatih. Satu persatu, mereka menari dengan sangat bersemangat. Hahaha. Semua orang tersenyum ketika mereka melihat apa yang mereka latih. Apakah kamu benar-benar mempraktikkan hal-hal dasar ini? Anjing saya tidak mempelajarinya. Semua orang tertawa. Li Ziran dan King Long keduanya memiliki wajah jelek. Melihat orang-orang ini berlatih, saya merasa sangat tidak nyaman. Saya selalu merasa bahwa Ye Junlin menyesatkan anak-anaknya. Begitu banyak bibit bagus yang tertunda. Yin Zhengping, mengapa kamu masih di sini? Jiao Tianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika semua orang melihat 7 orang ini. Yin Zhengping tampak sombong. Oke, saya akan memberi Anda pemberitahuan resmi. Jangan marah ketika Anda mendengarnya. Bersambung.